Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal muslimina Idul Fitri ba'da syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Karenanya kita masih diberi kesempatan dan kekuatan melalui Ramadan yang penuh berkah. Meski dunia diuji dengan wabah, masih segar dalam ingatan kita tragedi 28 September. Masih hangat dalam ingatan kita bahwa tragedi itu meluluhlantakan apa yang telah kita bangun. Dan hari ini kembali kita dicoba dengan bencana wabah yang begitu besar dan mematikan. Semoga Allah berkenan memberikan kita kesempatan untuk sampai kepada Ramadan berikutnya, insyaallah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dengan situasi dan amal yang lebih baik. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada sang junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kirimkan salam bakti kita kepada beliau, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada ahli waris beliau. Hari ini kita sudah memasuki 1 Syawal 1441 Hijriah. Ada keharuan tersendiri yang sangat mendalam. Menyadari Ramadan yang berlalu, kita sadar akan belum optimalnya kita mengisinya. Namun kita berharap dengan pengharapan penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mengampuni segala kekurangan serta merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sedang sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, berlalunya Ramadan sejatinya menyisakan renungan bagi kita bersama bahwa sudah berapa Ramadan yang kita lalui. Dari sekian banyak Ramadan, berapa Ramadan yang telah mengubah diri kita? Dengan banyaknya Ramadan yang dilalui, sudahkah sebagai bangsa kita berubah karenanya? Ya, kita perlu merenung apakah puasa atau Ramadan yang baru berlalu berhasil mengubah realitas keseharian kita. Misalnya menjadi semakin dekat dengan ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Atau apakah Allah kita menjadi semakin dekat dengan Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai masyarakat Muslim, apakah puasa telah membuat kepedulian atau keseharian sosial kita semakin baik? Ketakwaan yang menjadi tujuan puasa itu berhasilkah kita capai? Kita perlu bertanya lebih serius kepada diri kita sendiri. Dalam rangka muhasabah melalui momentum ini, mari kita review satu saja dari sekian banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari
yang salah satu kalimatnya menyebutkan yasira wala tu'asira wa basiran wala tunafira. Mudahkanlah setiap urusan dan jangan kamu mempersulit, dan berilah kabar gembira dan jangan kamu buat orang lari karena takut. Jika kita renungkan seberapa kita amalkan sudah hadis di atas, sebagai pribadi apakah kita gemar mempermudah urusan orang lain atau malah mempersulitnya? Bila ada orang berbuat salah kepada kita, apakah kita permudah ya dengan segera memaafkannya atau justru kita mempersulit dia? Jika ada orang memotong jalan, mengambil hak, harta kita dan lain-lain, apakah kita memilih bersengketa dengannya atau mencari jalan yang lebih mudah? Atau jika ada orang bertanya sesuatu kepada kita, apakah kita menjawabnya dengan sederhana atau justru mempersulit jawaban kita demi terlihat hebat? Apakah kita gemar juga menebar optimisme atau malah kita suka mendorong atau memforward hoax atau teori konspirasi yang membuat kita dan orang lain menjadi khawatir dan was-was akan masa depan kita? Begitu juga dalam hal berpenampilan. Apakah kita bergaul, berbicara, bermasyarakat layaknya orang yang mudah diakses, atau kita malah membangun jarak, mencitrakan kewibawaan kita sehingga kita menjadi orang yang sulit diakses? Semua itu perlu kita renungkan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man nafasa an mu'minina kurbata min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Wa man yassara an mu'sirina yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil 'abdi ma qadal 'abdu fi aunil akhi. Barang siapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin di antara kesusahan dunia, insya Allah akan meringankan kesusahannya di antara kesusahan di akhir kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, insya Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Sidang yang berbahagia, ternyata kehidupan dunia yang baik pun akan dapat diperoleh dengan memudahkan urusan orang lain. Mari kita melihat beberapa negara yang masyarakatnya mayoritas muslim, bandingkan dengan beberapa negara yang masyarakat minoritasnya muslim. Sebut saja seperti Jepang, Finlandia, dan Inggris. Kita akan temukan ternyata negara-negara non-muslim yang disebut tadi masih lebih Islami, lebih mengamalkan nilai-nilai Islam daripada kita yang notabene mayoritas muslim. Mereka begitu peduli dan memudahkan urusan orang, sangat menjaga hak-hak orang lain, memiliki rasa hormat dan pelayanan yang tinggi, ditambah jaminan kesehatan dan keamanan serta fasilitas publik yang sangat memadai yang mereka bangun, membuat semua orang merasa aman dan tentram. Silakan akses juga bagaimana negara-negara tadi dikelola. Kita akan melihat mereka mengelolanya dengan sangat baik, berbanding lurus dengan nasib mereka yang lebih baik. Mereka minim konflik, rendah kriminalitas, membuat industri dalam negeri mudah berkembang. Mereka pun mencintai produk lokalnya. Semua itu mengkayakan negara, maka kesejahteraan masyarakat menjadi nyata. Apa yang dapat kita pelajari dari cerita itu? Ternyata Islamlah solusinya, akhlak mulialah solusinya. Yang mereka maksudnya adalah masyarakat maju itu menerapkan nilai-nilai Islam, akhlak mulia, dan juga kita bisa melakukan hal yang sama. Apatah lagi hal itu memang anjuran agama kita. Akhirnya mari kita jadikan diri kita, keluarga kita yang berkumpul pada pagi hari ini, dan masyarakat kita lebih gemar dalam memudahkan urusan dan keperluan orang lain, memberi kabar gembira dan tidak membuat orang lain lari karena rasa takut.
yang kita tebarkan. Bila itu berhasil kita lakukan, dengan sendirinya berbagai masalah akan selesai dan berbagai kebaikan tercurah pada diri keluarga kita dan masyarakat kita, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fakahazna bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan melimpahkan rahmat kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi sebaliknya, jika mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka atas apa yang mereka perbuat. Quran surat Al-A'raf ayat 92. Demikian khutbah singkat kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita sehingga kita dapat menjalankan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, mewujudkan nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air, bernegara, demi memperoleh kebaikan dalam segala urusan, baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa fil Qur'anil azim.